Udah tahu cebol ngajak betempur pula kau. Wong kalau berani itu, wong kalau berani langsung serang. Mau ngajak orang perang kok ngumpet, ngajak orang perang kok cangkem tok. Sak karepmu, dengkulmu. Ini jangan dibiarkan, saudara. Ini sudah kelewat batas, saudara. Lawan tidak, lawan tidak. Sudah dililikai Muhammad di atas kepala saya. Dulu kita bilang Balawi Jahannam, saudara. Teman-teman, saya itu Nabi asli. Jadi saya ada di barisan depan membela para habaib, saudara. Saya mirip orang Sarap kan? Saya asli orang Sarap. Kong katile, kong katile, kong katile, kong barakon datang. Meniwala, halai. Jadi kita lawan dengan kitab ini, Bib, nanti. Ketawa aja, Bib. Udah ketawa aja, nggak apa-apa. Sehat, kuat, rajin ngedobol. Ngamuk saya Kak Ema. Ngamuk saya. Terus tanggung jawab. Jadi Habib kok gitu? Saya bilang gitu Kak Ema. Nggak berani dia Kak Ema. Jadi begitu. Stres dia Kak Ema. Kurang panjang Kak Ema. Insyaallah antum ala kulli hal. An raja wa dalim. Bentar Bang Refli, bentar. Yani. Mana nih Kibin? Jangan pura-pura bisa. Jangan belaga gaya. Jangan belaga ulama. Jangan belaga abuya. Fizam. Yani fizam minal mu'minin yakhruj. Yo. Kakek ana apa kakek ente? Kakek ana dan kakek ente sama-sama kakek-kakek. Masalahnya di mana di sini? Fizam minal mu'minin yakhruj. Akang Lutung nantang perang pura-pura sakit. Sedangkan si Lutung petamburan saja sudah ngancam perang dia. Hilang dia dari peredaran. Kupikir dia lagi siap-siapkan pasukan. Ternyata dapat kabar aku kalau dia masuk IGD, saudara. Ngajak betempur. Jangan kau ajak kami betempur. Dimakan cacing. Udah tahu cebol ngajak betempur pula kau. Udah tahu cebol ngajak orang betempur. Giliran kita ladeni. Aduh, pura-pura sakit si Lutung, saudara. Bodat. Bodat itu sama macam Lutung. Itu di Tarutung sana banyak bodat-bodat macam dia. Pura-pura sakit, pura-pura mubahalah, pura-pura umrah. Kebiasaan kau ini. Jangan pura-pura. Wong kalau berani langsung serang. Kabeh, akeh, cangkemne. Kalau mau perang itu bukan cangkem. Wong ngajak orang perang kok ngumpet, ngajak orang perang kok cangkem tok. Yang lakoni jangan cangkem wae. Wong orang berang itu nggak gitu, nggak banyakin cangkem, langsung turun, langsung lakoni. Lah wong aku bilang turun kok didengarnya turu, lambemu turu, ketek ngelawan wong. Mulai kapan? Sakarepmu, dengkulmu. Boso Jawa itu bukan untuk wong Jawa aja. Wong Aceh juga harus iso. Wafe. Boabo wafe. Mau bela sampai mati. Nyang terus Madura siap bentuk metur sekelangkong Madura. Habib ngejak perang. Jadi melalui kesempatan pertemuan ini saya himbau kepada antum semua bahwa ini jangan dibiarkan, saudara. Ini sudah kelewat batas, saudara. Mereka menghina ulama kita. Mereka menghina ajangan kita. Lawan tidak. Ini harus diperangi. Tidak boleh dibiarkan, saudara.
Tidak boleh dibiarkan. Siap lawan begal nasab. Siap hancurkan begal nasab. Siap perangi monyet. Siapkan pasukan lutung saudara. Mereka caci maki, mengadu domba umat. Lawan tidak. Lawan tidak. Jangan saudara. Kalau antum ngelihat lutung berperang dengan monyet, gelar tikar. Bawa kopi. Bawa kopinya, minum. Jangan dipisahin saudara. Kalau ada lutung berperang sama monyet, jangan dipisahin. Gelar tikar, minum kopi, nikmatin saudara. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau saudara. Mode sekarang bang. Ya, mode sekarang. Teman-teman. Teman-teman. Teman-teman, saya itu sudah dikasih mamah. Sudah dililikai mamah di atas kepala saya. Jadi kita siap melawan tesis imat lanatillah, saudara. Dulu kita bilang balawi jahannam, saudara. Kita sekarang bilang imat yang haram jadah, saudara. Teman-teman, kalau sudah Sinchan dipakai ini mamanya seperti ini. Sinchan ya. Sinchan teman-teman. Sudah dipakai ini mama. Saya ngomong seperti ini karena gigi saya tidak ada. Jadi kalau gigi tidak ada, suara bisa lepas sendiri. Sebentar. Teman-teman. Saya cucu Nabi, teman-teman. Saya cucu Nabi asli. Nasab saya diisbat di Jawa Tengah. Saya lupa. Manuskripnya saya beli dari Irak, teman-teman. Jadi saya ada di barisan depan membela para habaib, saudara. Saya akan merungkatkan tesis abal-abal punya imat, saudara. Saya akan lawan tesis imat itu cuma 1 bulan saja. 1 bulan cukup. Saya sudah punya imamah. Saya sudah dikasih imamah sama si Alwi. Habib Alwi. Saya mirip orang Sarap kan? Saya asli orang Sarap. Saya rapi-rapikan dulu ya supaya kelihatan seperti cucu Nabi gitu, begini. Saudara. Supaya saya seperti cucu Nabi, saudara. Jadi saya buat-buat itu. Anduk pun kadang saya jadikan imamah. Begini, saudara. Si Arab paling asli. Kong katile kong barakon datom. Meniwala lahai. Tidak sanggup napas saya, saudara, karena merokok saya. Si imat itu gampang itu, Bib. Tenang aja. Yang penting ente sediakan fulus biar saya yang serang imat itu. Saya sudah tahu kelemahan imat itu di mana. Dia paling menggunakan kitab ini. Kita lawan dengan kitab ini, Bib. Ya. Dia pakai kitab ini yang dijadikan sebagai rujukan daripada tesisnya. Jadi kita lawan dengan kitab ini, Bib, nanti. Inyong mana, Inyong? Inyong mana? Inyong. Ana demen, Nyong. Sama pemente. Aneh. Bukan Iqbal ya. Aneh. Demen aneh sama pemente. Itu mah kalau memang mereka pingin lawan aneh siap kapan saja. Bilang sama Imat ya. Ada saya, Habib Qori. 700 orang lebih terhibur. Ya, kalau saya begini ya Habib aja ketawa gitu. Ketawa aja, Bib. Udah ketawa aja, nggak apa-apa. PJ nggak nganggap kalian itu musuh. Memang nggak pantasnya kalian jadi musuh. Apa pula kalian mikir macam gitu? Aku anak Indonesia, sehat dan kuat. Karena mama memberi susu langit tiap hari. Sehat, kuat, rajin ngedobol. Lanjut tidak? Lanjut tidak, saudara? Lanjut tidak? Saya sudah pakai imamah hijau nih, siap tempur, saudara.
Saya tunggu gempuran dari lawan, saudara. Jadi waktu itu Kak Ema, saya itu marah-marah sama dia, Kak Ema. Saya itu ngamuk-ngamuk sama dia. Beb, kalau Habib tidak berani tanggung jawab, ngamuk saya, Kak Ema. Ngamuk saya. Terus pas saya ngamuk-ngamuk, dia nenengin saya, Kak Ema. Saya tidak peduli, Kak Ema. Tuh. Saya bilang gitu. Tanggung jawab. Jadi Habib kok gitu. Saya bilang gitu, Kak Ema. Saya bilang gitu sama dia. Diam dia, Kak Ema. Diam dia. Nggak berani dia, Kak Ema. Jadi begitu. Stres dia, Kak Ema. Kurang panjang, Kak Ema. Insyaallah antum ala kulli hal. Antum masih betah nonton di sini. Ana sebentar lagi waktu. Ya. Ana itu harus nunggu tamu. Saudara. Bentar ya, dukhon dulu. Ana bakar dukhon dulu. Gahwanya pun sudah habis, saudara. Ana raja wa'uh dalim. Mempusing, menggisa-gisa. Anak raja wa'uh dalim. Saya musim peserta dan lumpur. PWI Banyumas, salam buat Laskar PWI. Banyumas ya, salam semuanya. Yani fi dzambih minal bentar Bang Refli, bentar. Nani kibin. Ya udah pura-pura, jangan pura-pura, jangan stop pura-pura. Jangan pura-pura bisa. Jangan belaga gaya, jangan belaga ulama, jangan belaga abuya. Zam. Ya. Fi zambi minal mu'minin yakhruj. Yo. Ya. Semuanya. Ya. Fi zambi minal mu'minin yakhruj. Adapun keistimewaan dalam bulan Ramadan itu, fi zambi minal mu'minin yakhruj. Yo, jangan pura-pura punya gaya abuya, gaya ulama itu tidak pantas bagi kamu. Ente, ana, jangan pura-pura ngulama. Kalau nggak bisa silakan suruh baca orang yang lain yang bisa, supaya bisa jadi pelajaran buat kita semua. Kalau baca kitab aja sungsang, jangan ngaku sebagai orang yang luar biasa. Saudara, jangan pura-pura. Anak ani anu. Yakni fit fi zambi minal mu'minin yakhruj. Jangan. Saudara, jangan. Kakek ana apa kakek ente? Kakek ana dan kakek ente sama-sama kakek-kakek. Masalahnya di mana di sini? Fi zambi minal mu'minin yakhruj. Umat Islam mulai gaya mengoreksi Habib. Mulai kapan? Bang, orang-orang seperti mereka ini tahun-tahun 90-an belum ada ya? Belum. Ada, mungkin kerjaannya lain gitu. Mereka kan move on dari pekerjaan yang lama gitu. Mulai ngaya. Akang lutung. Nggak malu sama mantu. Nantang sana situ. Hasilnya koar-koar doang. Aku koar-koar biar aku dapat saweran. Kalau cuma chat di pidananya di mana ya? Saya nggak tahu juga. Jadi di situ ada kebocoran chat antara dua orang menurut yang saya pelajari kasusnya gitu. Jadi orang yang satunya, yang perempuannya, mempelai perempuannya curhat ke temannya. Jadi bocor curhatan itu. Nah, ini menarik gitu. Sedangkan waktu itu gerakan FPKI ini masih berkuasa.
Kenapa mereka nggak datangi rumah si Firja kalau memang dia menebarkan fitnah untuk si Lutung gitu. Nah, misalnya Imam Beruk atau Imam Lutung ini tidak melakukan gitu. Dan si Firza kan pernah mendekam. Perempuan kan pernah mendekam di penjara gitu. Nah, kalau misalnya si Firja itu berkata bohong gitu kan, atau apa gitu, harus melalui proses sidang yang menghadirkan dua pihak, antara pihak yang difitnah sama yang dituduh sebagai tukang fitnah gitu. Nah ini nggak ada dipertemukan gitu. Kemudian saya melihat keakraban si Bahar. Kalau nggak percaya kalian cek aja di Google Bahar sama Firza gitu. Tapi mereka mesra gitu. Kalau misalnya ada orang yang memfitnah komandan kita, bos kita, lutung kita, kebobana misalnya ya kan, ya pasti mereka akan ngamuk, boro-boro bisa mesra gitu. Pasti akan dibenci habis-habisan gitu. Sabar. Bukan hacker, bukan. Karena foto screenshot ataupun capture layarnya itu dilakukan melalui pihak perempuan. Coba kalian lihat chatnya, yang dimasukinya lewat jalur perempuan, saudara. Jadi WhatsApp-nya, WA-nya itu yang dimasukin lewat perempuannya. Saya berasumsi apakah perempuannya yang membagikan atau memang kalau hacker nggak bisa, bukan gitu dia. Kalau hacker itu pasti di tengah masuknya. Paham tak? Info perang Bang TJ. Saya belum tahu karena bukan saya yang teriakin perang. Saya menyambut kedatangan agresi daripada Lutung. Gimana tanggapan TJ perihal Rizik ajak perang? Udah kita bahas dari tadi Bang. Saya belum lihat dia orang perang. Saya belum lihat dia kerahkan pasukan untuk berperang. Tapi untuk melawan orang yang mau calonin jadi gubernur pernah. Kalau lihat perang belum. Justru saya ingin lihat. Makanya saya bikin tingkah, bikin ulah supaya mereka itu ataupun si Beruk Rizik itu marah sama saya biar dia kerahkan pasukan-pasukannya gitu. Kita perang gitu. Kita kan nggak mau diserang sama orang, kita diam aja. Angkatlah apa yang ada. Cuma sekedar info, kasus chat mesum Rizik Syihab di SP3 bukan karena tidak ada bukti, tapi karena alasan polisi SP3 karena orang pertama yang nyebar chat mesum tersebut belum ditemukan. Silahkan cek jejak digitalnya. Insya Allah, saudara. Makasih Kang Darmo ya. Jadi kita akan kejar sampai ke liang semit, sampai ke lubang semit orang yang menyebarkan itu. Gitu. Kita harus kejar dia sampai ke lubang semit, saudara. Jangan dibiarkan, saudara. Ulama pemberani, seorang pejuang, cucu Nabi difitnah, dipermalukan, saudara. Mau SP3 ataupun tidak, yang jadi pertanyaan, apakah chat mesum itu benar adanya? Kalau saya husnudon, lelaki mana yang tidak suka apem? Kalau ada laki-laki yang tidak suka apem, mau apem muda atau apem penyok? Menurut antum, itu chat fitnah atau benar gitu? Kalau kita memahami, ketika dikatakan oleh pihak kepolisian SP3, karena pihak yang menyebarkan itu belum ditemukan, berarti kira-kira itu asli apa bodong, saudara? Kan begitu kita meneliti sebuah kasus. Intinya, apakah orang yang digadang-gadangkan sebagai waliullah, sebagai orang yang mewarisi akhlak dan jasad Nabi secara khalqan dan khulqah, apakah itu benar-benar dia melakukannya? Alasan SP3 itu masuk akal. Bisa jadi itu chat pribadi saya. Nah, itu kan ada yang nanya tadi, itu kan chat pribadi Bang. Gimana itu? Jadi saya katakan begini, chat pribadi saya dengan orang lain, ya kan?
Itu kan rahasia kami. Nah, SP3 sudah di pra-peradilan dan harus dibuka kembali. Harus buka tidak, saudara. Buka tidak, saudara. Buka tidak, saudara. Jangan bawa Yaman. Aneh tersinggung. Jangan. Pusing. Udah kabur 3 tahun. Mubah halah tunggal. Sekarang kemakan mubah halah sendiri. Ini mau diangkat lagi kasusnya, saudara. Saya senang sekali. Saya senang sekali. Nggak ada bandingannya. Kalau misalnya kasus itu diangkat kembali, kita tahu selama ini Rizik sering kena kasus. Semua kasus ini dihadapi. Tapi ketika kasus Firza, Rizik kabur. Betul. Itu salah satu kalimat yang pernah diucapkan oleh Bung Lubis 212. Dalam diskusi saya dengan Bung Lubis 212 dan beberapa petinggi lainnya, maksudnya badannya tinggi. Bung Lubis pernah menanyakan itu. Gitu. Itu dari sisi psikologi seseorang kita lihat. Psikologinya begitu. Dia orang yang lantang, menghantam apapun, melawan gitu kan. Kenapa kasus ini justru mubahalah tunggal. Mubahalah tunggal itu nggak pernah ada contoh dari Rasulullah. Kalau mau mubahalah, 2 pihak dihadirkan gitu. Kalau nggak enak sekali kita. Kalau kita ngelakuin kesalahan, maling misalnya mubahalah. Ujung-ujungnya kan biar Allah yang akan mengazabnya. Nggak boleh. Karena ini negeri punya hukum di negeri ini. Ini negeri hukum. Jadi kalau biarlah Allah yang akan melaknatnya, biarkan Allah yang akan mengancam. Bukan kita tidak percaya itu. Itu urusan nanti di alam barzah, nanti peradilan yang sesungguhnya di yaumil qiyamah, saudara. Tetapi peradilan dunia itu harus ada. Karena ada hukum, ada aturan yang mengatur itu semua, saudara. Makanya itu. Kalau saya pikir-pikir, dulu waktu saya masih jadi Kibin, saya juga menganggap bahwa peristiwa itu memang ada gitu. Anggapan ya. Terindikasi bahwa memang kedua orang ini melakukan hal yang seperti itu. Terlepas dari segala sesuatu yang saya tahu gitu. Mereka melakukannya. TJ mantan Kibin juga tuh. Ya, tapi saya tidak terdaftar sebagai anggota FPKI ataupun sebagai pecinta ini pecinta itu. Sebagai saya bukan babu, saya bukan jongos. Saya hanya menganggap bahwa sosok ini sosok yang benar, memperjuangkan kebenaran gitu. Jadi gitu. Saya dulu pernah simpati sama orang tersebut. Ternyata yang saya anggap singa ternyata cacing yang mengaku-ngaku naga. Dulu saya pikir naga. Setelah saya deketin semakin dalam tarik nafas, semakin dalam tidur. Enggak. Semakin dalam ternyata cacing. Saya pikir naga gitu. Kurang husnudon apa saya dulu. Jadi sekarang nggak usah ngajarin saya untuk husnudon sesuatu yang sifatnya kebohongan gitu. Kita tidak boleh menghukumi kalau tidak ada pengadilan. Sekarang sudah ada pengadilan. Kalau di Aceh, misalnya masalah pakaian ketat, segala sesuatu yang melanggar hukum kanun daripada syariat Islam itu ada pengadilannya. Namanya Mahkamah Syariah. Jadi kalau nggak ada pengadilan, nggak boleh kita menghukumi. Kita boleh mengatakan, itu dosa, itu begini, itu begitu. Kita lawan boleh. Tapi nggak boleh kita menghukumi orang. Itu bertolak belakang dengan saya. Saya hampir dicat celana saya. Cuman saya lawan. Hampir dicat. Jadi kalau laki-laki pakai celana pendek, itu di Aceh dicat dulu. Gitu. Jadi saya pakai celana, bukan celana pendek. Saya kalau kerja itu suka pakai celana cingkrang gitu. Kadang saya keluar untuk nyari makanan buat yang kerja gitu. Kenapa saya pakai celana cingkrang? Yang pertama dia tidak ngotorin gitu. Kalau saya lagi kerja, kalau kita masuk ke air ini itu nggak harus kita lipat-lipat gitu. Terus mau ngecat saya, saya lawan. Saya tanya, aurat yang mana? Yang nampak. Kamu kok pakai celana pendek? Saya pakai celana yang menutup aurat saya, yakni lutut. Aurat laki-laki itu saya bilang lutut ya sampai ke
pusar. Saya nggak pakai baju pun nggak apa-apa. Cuma lain urusan adab gitu kan. Nah, gitu. Celana taekwondo, bukan celana capoeira bang. Nah, saya pakai celana capoeira, tapi saya nggak bisa. Saya cuma pakai celana aja gitu, dikasih sama atlet ya. Nah, saya pakai untuk kerja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin untuk semuanya. Untuk para mukibin juga. Habibnya juga boleh, nggak apa-apa. Untuk seluruh umat Islam, saudara.